Ya, assalamualaikum Busra. Waalaikumsalam Pak. Ya, tidak mengganggu janta hari ini. Alhamdulillah tidak Pak, karena jam mengajar sudah selesai. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang alur kita. Iya Pak. Saya sebagai pengamat, kita sebagai coach. Sebentar kita suruh anak-anak untuk memanggil Pak Ali sebagai coaching. Di sini Busra, apakah Busra sudah mengetahui tentang prinsip coaching, yaitu pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi? Iya Pak, saya sudah membaca sekilas mengenai prinsip-prinsip coaching. Busra begini, sebentar kita potensi coaching apa yang ini dikembangkan? Nah, pada saat coaching sebentar ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga saya bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dari coach saya, seperti itu. Betul sekali Busra, bahwa sebagai coach kita mengajukan pertanyaan yang berbau kepada coaching. Anak-anak panggil Pak Ali dulu tuh datang. Oh iya, itu sudah Pak Ali Busra sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Ali. Siap. Ada apa ini kok ini? Ini ada diskusi tentang Busra. Saya ingatkan kembali, saya sebagai pengamat Bali, Siap. Busra sebagai coach, kita sebagai coach. Silakan Busra yang disampaikan. Assalamualaikum Pak Ali, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ali, selama kurang lebih 15-20 menit ke depan kita akan berbincang-bincang nih. Nah, saya ingin tahu kira-kira apa yang ingin Pak Ali ceritakan kepada saya. Terima kasih nih Ustaz, karena bisa ada saya untuk konsultasi lah atau coba pendapat lah. Sebenarnya begini Busra. Saya ingin bercerita terkait dengan permasalahan saya di kelas begitu. Permasalahan, jadi siang ini Bapak ingin menceritakan permasalahannya Bapak di kelas, seperti itu. Nah, menurut Bapak ini kira-kira tujuan yang ingin dicapai itu apa setelah kita berbincang-bincang sebentar? Ini Busra. Sebenarnya saya ingin mendapat solusi lah dari Busra terkait dengan permasalahan tadi itu, karena kebetulan ada siswa saya boleh dikatakan malas. Ada murid itu dia malas, artinya tidak datang sekolah pada hari Sabtu gitu Busra. Seperti itu. Jadi setelah berbincang-bincang sebentar, harapannya Pak Ali bisa menemukan solusi terhadap siswanya yang Pak Ali bilang malas ini. Mengapa sampai Pak Ali mengatakan kalau siswanya ini malas? Apa yang terjadi sama siswanya ini? Begini saya anak itu saya katakan malas karena ini setiap pada hari Sabtu itu dan kebetulan hari Sabtu itu mungkin karena pembelajaran matematika, dia tidak ada sekolah. Dan saya dengar bahwa ini saya dengar dari teman-temannya bahwa anak itu tidak datang sekolah, biasanya datang di pasar untuk menjual. Artinya mungkin disuruh sama orang tuanya begitu. Oh, jadi berdasarkan informasi dari teman-temannya murid Bapak Pak Ali ini, kalau muridnya Pak Ali ini tidak ke sekolah karena pergi menjual ke pasar, seperti itu. Nah, Pak Ali sendiri apakah sudah pernah bertanya secara langsung kepada muridnya atau mencari alasan mengapa muridnya ini melakukan hal seperti itu? Iya sih, saya sudah
cari sih, saya cari alasannya kenapa murid itu tidak datang. Yang pertama saya tanya itu ketua kelas, dan beliau mengatakan bahwa murid memang itu tidak datang karena datang membantu orang tuanya menjadi pasar. Kemudian katanya dia lemah di matematik karena pada hari itu, kebetulan pada hari Sabtu itu Pelajaran pelajaran matematika. Iya. Ya mungkin gara-gara itu sehingga dia tidak datang di sekolah karena takut, mungkin apakah kurang paham tentang pembelajaran matematika begitu. Oh, jadi setelah Pak Ali mencari tahu mengapa muridnya ini tidak ke sekolah, alasannya karena itu. Satu, karena dia pergi menjual di pasar. Yang kedua itu karena si murid ini takut akan pelajaran matematika seperti itu, yang Iya. kebetulan juga bertepatan pada hari Sabtu, hari pasar di sana. Betul sekali, Oh, betul, iya. betul, betul. Nah, setelah melihat muridnya Bapak yang seperti ini, langkah apa yang kemudian Pak Ali lakukan? Gitu. Ada sih beberapa langkah yang saya akan lakukan. Pertama mungkin saya akan mencari tahu dulu apa kendalanya sehingga dia tidak datang sekolah. Kalau mungkin terkait dengan pembelajaran matematika itu, insya Allah saya akan menggunakan metode yang tepatlah untuk murid itu, karena jangan sampai memang murid itu, anak saya itu tidak paham terkait dengan kurang paham terkait dengan metode yang saya sampaikan. Karena biasanya itu Pak Ibu Sra, guru itu ketika tidak salah lah, tidak tepatlah dalam menggunakan metode, biasanya itu murid tidak bersemangat kalau tidak mampu mencerna dengan baik pembelajarannya seperti itu. Kemudian yang kedua, insya Allah saya akan sudah konsultasi pada orang tuanya terkait dengan yang saya dengar kabar dari ketua kelas bahwa murid itu membantu menjual di pasar. Saya akan konsultasi sama orang tuanya bahwa yang kedua suruh menjual anaknya begitu. Oh ya, seperti jadi setelah mendengarkan langkah yang akan Bapak tempuh tadi ada dua ya, yaitu menyusun pembelajaran yang menurutnya Bapak sesuai dengan murid, dengan kemudian yang kedua itu bertemu dengan orang tuanya. Saya jadi penasaran nih Pak, sebelumnya itu metode yang seperti apa yang digunakan oleh Bapak di kelas sehingga menurutnya Bapak ini si murid ini kurang pas terhadap metode itu? Iya, banyak sih metode yang sudah saya lakukan, tetapi mungkin saya apakah salah atau tidak, tapi saya sudah beberapa kali menggunakan metode-metode yang saya dapat dari teman, bahwa metode atau dari internet, metode ini yang tepat. Misalnya saya sudah menggunakan arus bangun ruang. Kemudian kedua, sebenarnya sih kalau boleh dipikir, boleh dikatakan tepat juga itu metode yang saya lakukan, karena hanya beberapa orang murid saya yang kurang paham terkait dengan matematika itu, hanya orang ini, dan kebetulan juga ya boleh dikatakan malas lah. Malas, mungkin malas, tetapi hari itu pada hari Sabtu itu sendiri mungkin dipengaruhi karena diancam orang tuanya untuk bagaimana ya, untuk menjual di pasar begitu. Nah, jadi tadi kan sudah dikemukakan ada dua, kemudian juga bertemu dengan orang tuanya. Nah, kira-kira ketika Bapak melakukan dua hal ini, ada tidak kemungkinan hambatan yang akan atau tantangan yang akan Bapak temui ketika menjalankan itu? Ya, tantangannya ya mungkin karena ya dari orang tuanya, mungkin karena jangan sampai takutnya tidak mau kerjasama, atau mungkin dipaksakan, karena terkadang itu orang tua kalau seperti ini mungkin dipaksa ini untuk menjual di pasar begitu. Nah,
ketika Bapak menemukan tantangan yang seperti itu, kira-kira solusi yang akan Bapak berikan itu seperti apa? Oke. Ya, solusi yang akan saya berikan pertama mungkin terkait dengan orang tuanya itu, saya akan mendekati orang tuanya bahwa mengeksploitasi anak itu kan tidak baik, apalagi kan pada masa-masa pendidikan seperti ini. Kemudian kedua, saya akan sampaikan kepada orang tuanya bahwa pendidikan itu merupakan hal yang paling utama untuk anak. Apalagi kan di Kabupaten Goa kita tahu bahwa pendidikan gratis, semua bisa. Seperti itu. Kemudian kedua, terkait dengan pembelajaran matematika itu, insya Allah saya akan belajar lagi, mencari tahu lagi tentang metode yang tepat ketika kita menemukan murid yang kurang paham terkait dengan matematika. Bapak mengatakan tadi metode yang tepat, mencari metode yang tepat. Dari mana kira-kira ini Bapak bisa memperoleh itu? Bagaimana caranya Bapak bisa memperoleh memperoleh metode yang tepat ini? Melalui cara apa Bapak mengembangkan potensinya sehingga mendapatkan ini metode yang tepat? Pertama mungkin saya akan mengatakan terkait dengan kemampuan saya. Kemudian yang kedua adalah saya akan konsultasi kepada teman-teman, termasuk Ibu Isra, karena saya tahu Ibu Isra kan guru inti Kabupaten Goa. Kira banyak ilmu yang didapat, bagaimana pemahaman betul. Oke, dari dua ini ya, jadikan rencananya kita Pak Ali akan menggunakan metode pembelajaran matematika, kemudian konsultasi atau berdiskusi dengan orang tuanya terkait si anak ini. Dari dua rencana aksi yang Bapak ingin laksanakan ini, yang mana kira-kira yang akan Bapak dahulukan dulu? Apakah yang pertama ataukah yang kedua? Apakah membuat dulu pembelajaran yang menyenangkan sehingga sudah ke sekolah, atau Bapak akan bertemu dengan orang tuanya dulu? Ya, luar biasa pertanyaan Pak Isra ini. Mungkin pertama saya akan konsultasi sama orang tuanya dulu. Karena ini penting sekali, Ustaz, karena walaupun kita menggunakan metode apa, kalau misalnya murid itu tidak datang di sekolah, atau mungkin murid itu tidak dibiarkan datang di orang tuanya, kan bagaimana caranya kita merubah anak itu? Mungkin saya akan menggunakan metode kepada anak itu. Jadi Bapak akan berkonsultasi atau berbincang dulu dengan orang tuanya. Nah, kira-kira nih Pak, siapa yang bisa membantu Bapak, memfasilitasi Bapak untuk berbincang dengan orang tuanya ini? Ya tentunya kepala sekolah, rekan-rekan sejawat seperti itu. Dan mungkin insya Allah saya pun juga konsultasi sama pihak pemerintah. Begitu, karena ini penting juga bagaimana pengumuman di komunitas. Iya, komunitas sekolah. Iya, seperti itu. Jadi Bapak akan berbincang, Bapak akan meminta kepala sekolah atau rekan sejawat manakala Bapak membutuhkan bantuan dari beliau-beliau. Nah, kira-kira nih kapan Bapak akan mengeksekusi atau menjalankan rencana ini? Sangat secepatnya ini, besar, karena penting sekali ini. Saya kasihan juga sama murid saya itu, karena jangan sampai apalagi murid itu saya lihat kayak bersemangat kalau pemberian olahraga, besar, bersemangat sekali. Takutnya sampai besar nanti mau jadi tentara, bagaimana caranya kalau mau tentara kemudian kurang matematikanya, kan bagaimana caranya bisa lulus seperti itu. Nah, terakhir nih pertanyaan saya, bagaimana komitmen Bapak nih dalam menjalankan rencana Bapak ini nantinya? Komitmen saya yang pertama saya akan mengangkat kemampuan saya terkait dengan metode yang tepat untuk murid saya. Kemudian yang kedua adalah insya Allah saya akan lebih bagaimana ya, bermusyawarah lagi kepada orang tua murid, bukan saja dengan murid ini tapi semuanya, salah seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah salah saya akan bekerja sama, berkolaborasi dengan semua stakeholder, khususnya kepala sekolah, komite dan rekan sejawat seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak Ali. Semoga semua rencana-rencananya ini dapat berjalan dengan lancar
Semoga semua pihak-pihak terkait juga bisa membantu Pak Ali dalam melaksanakan ini sehingga permasalahan yang tadi Pak Ali temukan bisa menemukan solusi. Nah, jadi setelah kita berbincang-bincang nih Pak Ali, Iya. kira apa sih yang menjadi kesimpulan Bapak terhadap perbincangan kita pada siang hari ini? Apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah hari ini ya, yang saya dapatkan banyak sekali terkait dengan bagaimana menghadapi anak-anak itu, kemudian bagaimana kita berkonsultasi kepada orang tua, yang mana yang kita utamakan dulu, seperti itu Pak Edo Selam. Iya, terima kasih waktunya Iya. Pak Ali, terima kasih sudah Siap, berbincang bersama saya, berbagi informasi tentang murid-muridnya di kelas. Saya malah berterima kasih sama Edo Selam Iya. karena bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya nih. Iya Pak Ali. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak Ali atas Oke. perbincangan diskusi kita luar Tirta pada kita kembali ke Bu Isra tadi. Bu Isra sudah menjalankan diskusi sebagai korps dengan bagus, sudah menggali informasi-informasi, dan Pak Ali sebagai koci sudah mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang ideal. Yang pertama itu yang terlupakan Bisra, Iya. kita tidak menggali apakah Pak Ali sudah memberikan soal sesuai dengan keseharian anak itu yang terlupakan Bisra. Tapi kedepannya bisa dikemukakan itu apa dia sudah melakukan evaluasi dengan keseharian apa yang dilakukan oleh anak sehingga anak-anak itu tertarik itu ya. Oh iya. Mungkin hari ini saya sebagai pengamat, bisa sebagai host dan Pak Ali tadi sebagai koci. Sekian hari ini kita diskusi kita, mudah-mudahan berlanjut sampai terusnya demi kemajuan kita bersama di sekolah kita pada khususnya dan di kecamatan menuju pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini